Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Nur Hayati, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar pada pembelajaran matematika pada materi operasi irisan pada himpunan pada mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, Ibu buka pada pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oh, di semua ya. Alhamdulillah, berarti kita udah diberi kesehatan ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba dicek di sekitar kalian apakah ada sampah atau ada kotoran, jadi bisa dibuang di tempat sampah ya anak-anak. Sudah ya. Oke, kalau begitu kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Ya benar sekali, hari ini kita akan mempelajari himpunan. Jadi hari ini kita melanjutkan pada materi dari minggu lalu. Jadi pada minggu lalu itu kita mempelajari mengenai definisi himpunan. Lalu juga kita mempelajari mengenai penyajian himpunan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu pengen tahu ada yang masih ingat nggak? Apa definisi dari himpunan? Ayo Tiara, apa? Himpunan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benar sekali ya, cuma tepuk tangan dulu untuk Kak Tiara. Ya benar sekali, jadi definisi dari himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki sifat tertentu dan dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya minggu kemarin kita juga belajar mengenai cara menyajikan himpunan. Jadi yang pertama dalam menyajikan himpunan kita bisa menyebutkan anggotanya, kemudian kita juga bisa menuliskan sifatnya, dan selanjutnya kita juga bisa menyajikan notasinya. Ini kita akan mempelajari mengenai operasi pada himpunan. Jadi di dalam himpunan itu ada 3 operasi. Yang pertama itu ada operasi balik irisan, yang kedua itu ada gabungan, dan yang ketiga itu ada selisih. Jadi pada hari ini kita akan fokus mempelajari mengenai operasi irisan dulu ya anak-anak. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu melalui metode diskusi dan tanya jawab, itu kalian diharapkan mampu untuk melakukan operasi pada himpunan, khususnya itu adalah irisan. Selanjutnya, apa sih manfaat kita itu mempelajari operasi irisan pada himpunan? Jadi misal Nak Tiara itu pengen buka toko, nah tapi sebelum buka toko pasti kita itu melakukan survei apa sih minuman kesukaan dari orang-orang di sekitar kita. Nah misalnya Nak Tiara itu pengen jual susu, ini ada rasa matcha dan ini ada rasa mari. Nah Tiara itu pengen tahu di sekitar Tiara itu susu apa saja yang disukai banyak orang. Jadi Nak Tiara itu kayak menggelar testimoni kayak di pinggir jalan untuk tester. Jadi setiap orang itu boleh mengambil 2 susu tersebut secara langsung dan mencicipinya, lalu bisa memberikan bintang. Misalnya di kotak sini ada ini untuk bintang untuk yang suka dengan susu matcha dan ini yang suka susu mari. Nah, setiap orang itu bisa memilih 1 atau 2, jadi terserah. Nah, tujuan kita mempelajari operasi irisan itu kita bisa mengetahui banyak orang yang melakukan atau yang mengikuti survei, karena seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalau setiap orang itu tuh boleh memilih 1 atau 2 susu. Jadi kalau misalnya Lisa tuh milih 2-2, jadi kalau padahal kan orangnya 1 tapi Lisa memilih 2, jadi kita kebingungan menentukan orang ataupun jumlah orang. Jadi dengan mempelajari operasi pada himpunan kita bisa menghitung banyak orang yang mengikuti survei tersebut. Jadi kita akan mempelajari irisan ya. Nah, jadi operasi pada himpunan itu pada dasarnya itu melibatkan 2 himpunan atau lebih, karena jika
kita hanya melibatkan satu, itu tidak bisa dikatakan sebagai operasi. Jadi misalnya ada himpunan A dan ada himpunan B. Jadi lambang dari operasi irisan itu seperti ini. Kenapa seperti ini Bu? Karena ini berasal dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dari irisan itu adalah intersection. Nah itu diambil dari huruf setelah I itu N kan. Nah jadi dia membentuk lambang itu seperti ini. Kalau di pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari gabungan. Nah itu berasal dari kata union. Jadi lambangnya seperti ini, gabungan dari kata union. Nah jadi minggu ini kita akan mempelajari yang irisan dulu. Jadi lambang dari irisan itu adalah artinya ada A, irisan B. Nah, jadi A irisan B itu akan membentuk himpunan baru, di mana anggota himpunan tersebut merupakan objek-objek yang ada di A sekaligus yang ada di B. Atau kita notasikan seperti X, di mana X itu anggota A dan X itu harus anggota B. Jadi X itu harus berada di himpunan A dan juga harus berada di himpunan B. Jadi next, Ibu punya diagram misalkan itu adalah himpunan A, lalu ini ada himpunan B. Nah, mana Bu yang dikatakan irisan? Jadi yang dikatakan irisan itu adalah yang berada yang terhimpit antara A dan B, itu yang berwarna coklat ini anak-anak. Jadi yang dikatakan A irisan B itu adalah yang coklat ini, karena yang di tengah ini tuh berada di A sekaligus berada di B. Nah selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Jadi Ibu akan punya soal mengenai masalah kontekstual. Nah akan kalian selesaikan menggunakan operasi irisan pada himpunan. Next. Nah jadi ini Pak Nusa ini pengen jualan nih. Nah, tapi Pak Nusa itu pengen kayak survei dulu, mana sih yang lebih banyak disukai oleh tetangganya di sekitarnya. Itu ada yang pertama itu ada mie ayam, yang kedua itu ada bakso. Nah jadi Pak Nusa itu pengen melakukan survei, dia itu bisa memilih ingin membuka usaha yang mana, mie ayam atau bakso. Jadi Ibu ada LKPD. Ini LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ini kelompok ini sampai Siva kelompok 1 dan Tiara sampai Lisa itu kelompok 2. Ini. Nah, jadi di LKPD ini kalian isi dulu terlebih dahulu identitas kelompoknya, kemudian itu baca dan pahami apa sih apa yang diketahui, apa yang ditanya di dalam LKPD tersebut. Jika ada informasi yang kurang jelas bisa langsung tanyakan Ibu. Ibu beri waktu 30 menit. Nah, silakan anak-anak. Oh ini maksudnya jadi kalau Pak Musa tadi itu ingin membuka usaha, jadi di sini ada datanya. Jadi ada 2 orang yang senang sama mie ayam, ada 15 yang senang sama bakso, dan ada yang juga senang sama keduanya. Nah kan kalau keduanya itu bisa memilih kan itu berarti datanya kan double. Nah jadi kita tuh bingung memilih, kita bisa menemukan jumlah orang yang ikut survei ini menggunakan operasi irisan pada himpunan. Sudah paham anak-anak? Jadi kalau ada informasi lain yang kurang paham bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ibu pengen berkelompok sebelah. Ayo kelompok Tiara sama Lisa, apakah ada yang kurang paham atau sudah paham semua? Sudah. Oh ya, ini diagramnya udah digambar benar. Nanti kita bahas ya benar atau tidaknya akan kita bandingkan sama kelompok 1. Apakah sudah selesai anak-anak pekerjaannya? Oh sedikit lagi ya, semangat ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Berarti Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk menuliskan hasil jawabannya ya. Kelompok ya, ini kelompok 1. Iya Bu, di internet ini kelompok 2. Masuk dokumen ke medium kan Lina, masuk dokumen ke medium kan.
2 sudah selesai ya menuliskan jawabannya. Ibu minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan Kak Iis. Baiklah, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk permasalahan untuk soal yang pertama itu disuruh untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, untuk himpunan A itu merupakan himpunan orang yang suka bakso. Kemudian yang B adalah yang suka mie ayam. Nah, maka tadi di dalam soal diketahui bahwa terdapat 20 orang yang suka mie ayam. Kemudian 15 orang siswa senang bakso serta 8 orang siswa senang keduanya. Maka untuk yang hanya suka bakso itu berarti 20 dikurangi dengan 8 yang senang keduanya. Kemudian untuk yang hanya suka mie ayam itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Soal yang pertama, gambarkan diagram Venn dari masalah di atas. Nah, kelompok kami itu memisalkan himpunan yang A itu yang suka mie ayam, himpunan yang B itu yang suka bakso. Kemudian kami membuat diagram Venn yaitu 20 dikurang 8 yang suka kedua-duanya mendapatkan hasil 12, dan yang suka bakso itu 15 dikurang 8 misalkan 7, dan yang tidak Pasti kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan jadi kita perhatikan jawaban dari kelompok 2 kita bandingkan. Jadi kalau kelompok 1 coba kita lihat, kelompok 1 itu memisalkan kalau himpunan A itu adalah yang senang bakso, sedangkan himpunan B-nya itu adalah yang senang mie ayam. Sedangkan kelompok 2 itu memisalkan yang A itu mie ayam dan B itu bakso. Nah ini tidak apa-apa anak-anak, asalkan dalam perhitungannya ataupun dalam datanya itu benar. Jadi kita lihat belum diagram Venn-nya itu juga sudah sama, jadi benar ya anak-anak. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 2 nih, benar 7 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 3 ditambah dengan 2 4. Kenapa benar? Karena benar kedua kelompok itu sudah mengurangi. Karena seperti yang tadi bilang tadi, kalau mengadakan survei itu orang tuh bisa memilih 2 kan, ada yang suka keduanya. Ini kan kalau kita hitung kan nanti jadinya double. Jadi anak-anak sudah benar dalam melakukannya dengan mengurangkan yang di tadi yang 15 itu dikurang 8 untuk yang bakso, dan yang mie ayam itu 20 dikurang 8. Jadi hitungannya tidak double ya. Nah, untuk kesimpulannya juga udah benar. Cuma tepuk tangan untuk kita semua. Putar pembelajaran kita pada hari ini. Tidak ada ya, nanti udah paham semua ya. Sudah Bu. Nah, untuk sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada nggak bisa nyimpulin apa sih kesimpulan dari semua pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada siapa apa? Jumlahnya adalah seperti N, jika A indeks B, A indeks A indeks B dengan angkatan A sekaligus angkatan B. Ya, benar sekali Kak Siva, tepuk tangan untuk Kak Siva. Ya, jadi pada hari ini kita mempelajari mengenai operasi irisan pada hubungan, di mana lambangnya itu seperti N dari kata intersection, di mana kalau A irisan B itu adalah X, di mana X itu adalah anggota dari A sekaligus anggota dari B. Jadi bisa dikatakan X itu berada di himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk menguji pemantapan kalian pada hari ini, bakal memberikan latihan pada buku paket halaman 101 nomor 1 sampai 5. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan Ibu ingin mengingatkan minggu depan kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini mengenai irisan pada himpunan ya anak-anak. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, coba Siva silakan pimpin doanya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.